Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus kula badhe tanglet. Selama niki semenjak mengenal ilmu hakikat, saya suwe tambah suwe tambah bingung. Ya napa mboten bingung? Di lain sisi kita itu ditekankan untuk menghati-hatikan semuanya, tapi di lain sisi juga ada keterangan yang seakan-akan makhluknya itu juga ikut berperan kan gitu guys. Pertama untuk penghadian, ayat pertama kalau nggak salah tertera dalam surat Al-Ikhlas ayat 1, Kul wallahu ahad, kul hatakan Muhammad, huwallahu ingatasi Gusti Allah itu ahadun siji ngijeni. Jadi Gusti Allah itu gak butuh ewangan. Terus nomor kali niku keterangan dalam surat Al-Baqarah ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Walillahi lan iku tetep kedue Allah al masyriqu utawi jagat wetan wal maghribu lan jagat kulon. Fa aynama mongko ing endi-endi enggon tuwallu madhep sira kabeh. Fasamma mongko ing kun sira madhep wajhullah marang dadi Allah. Innallaha setuhun Gusti Allah wasi'un tat kang jembat alim untuk kang utanane. Juga dikuatkan dengan sifat wajibnya Allah, sifat wenangnya Allah, bahkan syafaat mutlak milik Allah tidak boleh dimiliki oleh siapapun kan gitu guys. Tapi di lain sisi ada keterangan yang seakan-akan makhluknya itu juga ikut berperan. Pertama, ketika roh mau ditiupkan, alastu birabbikum, jawab roh qalu bala syahidna kan gitu guys. Okay. Terus kedua, ada sabda Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtanim qamsa qabla khamsin hayataka qabla mautika wa shigataka qabla sakamika wa firaqaka qabla syublika wa syababaka qabla harmika wa kinnaka qabla fakrika. Jagalah 5 sebelum datangnya 5. Diberi tugas untuk menjaga kan gitu guys makhluknya. Terus ketiga, ada keterangan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri kan gitu guys. Okay. Terus juga ada keterangan katanya Allah itu tergantung dari prasangka hambanya. Nah yang saya jadi pertanyaan kan gini guys, kira-kira dosakah kita di saat dihadapkan Allah, jasad ini dihadapkan waktu maksiat, terus di hati muncul rasa akunya Allah, itu gimana Gus? Apakah makhluknya itu tetap juga berperan atau yang berjalan ini hanya sifat jaiznya Allah Gus? Nah, gitu. Terus pertanyaan kedua gitu, tanya masalah apa maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia diberi akal, pikir dan hati, dan apa maksud tujuan Allah menciptakan manusia diberi nafsu untuk menggoda. Kalau pada dasarnya khairihi wa syarrihi minallah, api elek terasikan datang saking Allah. Kan ngonten mohon Gus ngapunten nggih. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjabaran berbagai dasar hujah baik Quran maupun hadis tadi, itu memberikan pahaman terhadap kita bahwasanya ada dua sudut pandang. Oleh karena manusia ruhnya itu dibekali dua sifat oleh Allah, yaitu sifat basariyah dan basiroh, maka apa yang dipandang menurut pandangan basariyah itu tidak sama dengan yang dipandang basiroh. Secara pandangan basariyah, apa sih basariyah itu? Pandangan manusia, pandangan jasmani. Terkesan seakan-akan
Manusia punya peran. Manusia itu punya peran. Makhluk itu peran. Seakan-akan punya peran. Siapapun kita kalau memandangnya segala apapun itu dari sifat basariyah, maka pasti akan merasa punya peran. Sing nafsu perannya itu adalah menggoda, iblis menggoda. Malaikat akal itu malah mengajak untuk mendekat pada Allah. Kita memandang dari sifat basariyah, kacamata umum, kacamata syariat, memang terkesan bahwasanya makhluk itu punya peran. Sekalipun dia itu mempunyai akidah yang mengatakan atas dasar diizini Allah itulah maka makhluk itu mempunyai peran. Inilah iman yang Allah katakan terhadap Muhammad, innama ana basarum mislukum. Disuruh untuk menegaskan bahwasanya makhluk siapapun itu nggak punya peran, nggak punya daya upaya apapun. Sama, mulai dari umat sampai rasulnya, imam dengan makmumnya, sama manusianya, makhluk. Tetapi kalau kita mandang dari kacamata basiroh, jelas kemurnian tauhid Anda pada Allah terjamin. Terjamin. Sehingga di situ ada istilah kelompok ahli hijab dan ahli syuhud. Nah ini ada kelompok kiri, ada kelompok kanan. Ada kelompok kegelapan, ada kelompok yang terang benerang. Apa sebabnya kita dikelompokkan Allah di dalam kelompok kegelapan? Sebab walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Iman kita terhadap selain Allah. Buktinya itu tadi. Merasa mengimani diri kita yang berperan. Itu akibat karena kita memakai kacamata basariyah. Oleh sebab itu wahai manusia, pakai kacamata basiroh juga. Wis. Jadi dua pandang kacamata ini untuk apa? Untuk membedakan di antara golongan kiri dan kanan. Pertanyaannya, salahkah orang yang tidak memakai pandangan basiroh, kacamata basiroh selama hidupnya? Saya sendiri mau menyalahkan iku yus karepe Gusti Allah. Gak iso, Pak. Tapi semuanya punya konsekuensi masing-masing. Makanya mengapa ketika saat ajal datang, roh ini masuk dalam alam dua. Alam peteng, alam padang. Ya karena ketika saat di dunia kita masih gelap pada Allah, yang satu sudah terang pada Allah. Jadi jalurnya gak bisa tertukar, Pak. Gak bisa tertukar. Gak bisa tertukar. Makanya mengapa Allah menurunkan mau'idoh ini supaya kita itu ganti jalur.
ganti rel. Umpama kita kereta api ku ganti rel. Rel yang jurusan asalnya kita itu jurusan gelap, dipindah jurusan yang terang. Jawabannya itu dalam surat Al-Baqarah 257. Masalah alam gelap dan alam terang itu, roh masuk di situ itu di surat Al-Baqarah ayat 257. Apa sebab dia kok masuk alam terang? Apa sebab dia kok masuk alam gelap? Di situ jawabannya. Terus yang menjadi pertanyaannya Bapak tadi, bagaimana kita ketika jasad melakukan maksiat secara syariat? Apakah itu salah? Lawang kita itu duduk semua karena Allah. Dan ataukah di situ nanti yang terjadi adalah sifat jaiznya Allah? Dan atau kita disiksa nanti? Ya ini Pak. Saiki ngeten mawon. Kalau betul-betul ketika saat maksiat secara syariat terjadi, hatimu dikatakan duduk di tajalli, ya tak? Betul-betul tak? Mau idah sudah masuk, rohaniyah kita sudah lebur di situ, la yarawna li anfusihim syai'an. Adakah pengakuan dirimu yang melakukan? Kalau ada, itu omong kosong. Paham maksud kula? Tajalli omong kosong. Artinya kita hanya lesan doang. Hati kita tidak di situ. Sama halnya anak TK mengatakan la haula wala quwata illa billah. Nah ini siapapun kita akan bisa mengatakan itu, tapi prakteknya tidak seperti itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Tapi jikalau di situ Anda sudah lepas rasa diri Anda yang melakukan, mohon maaf loh ya, maka betul apa yang dikatakan Bapak tadi, yang berlaku adalah sifat jaiznya Allah. Tapi lantas tidak boleh kita mengatakan, oh berarti Gusti Allah maksiat. Lah, maksiat tak pandanganmu. Ya tak? Pandangan makhluk Pak. Kalau Allah nggak pernah maksiat. Kalau Allah maksiat dan berdosa, bagaimana nanti kalau manusia kemarin 2005, Aceh berapa ribu dibunuh Allah. Berarti Allah berdosa ya? Allah punya sifat jaiz Pak. Punya sifat jaiz. Sifat yang mengubah ketetapan hukum. Nah di sini. Sekarang tinggal pertanyaannya, ketika saat terjadi maksiat, tanyakan terhadap dirimu, apakah kau mau makhluk masih merasa melakukan? Kalau tidak, ya itu yang kumaksud. Bighairi hisab. Bagaimana kau dihitung? Lawang kau enggak merasa melakukan? Istilah dompet saya, gak ada duit, apa nih sing kok hitung? Nggo dompet, ya, ketoke kandel, jari wong njaba, duit tok. Tak buka, tak hitung-hitung ngene. Iki nek gak wong gendeng, gak mungkin. Lah ngoten nggih. Wong raeneng duwite kok ngitunge mungkin rada setengah pamer. Ya diarani wong duwite awadawe itu. Padahal ya ora enek sing diitung. Gara-gara dihitung, dihisab karena kita merasa kita yang melakukan. Gara-gara dihitung jumlah harta benda jenengan karena ada yang dihitung. Begitu loh Pak. Oke, itu yang pertama. Untuk yang kedua, oh ya. Semua ada tugasnya masing-masing. Manakala kita melihat
dari kacamata hakikat. Kita memandang kacamata syariat jelas. Ada baik, ada jelek. Ada yang menyesatkan, ada yang membawa hidayah. Ini sampai zaman, akhir zaman pun tidak pernah rukun, Pak. Nggak pernah rukun. Tapi kalau kita ambil dari kacamata basiroh, siapa yang berperan di situ sesungguhnya? Ya ini. Akhirnya seperti nafsu iblis, mohon maaf, itu kalau tidak digerakkan Allah, tidak diperintahkan Allah untuk menggoda, ya enggak bisa goda. Enggak bisa goda. Kalau kita mandangnya dari basiroh loh Pak, akhirnya kita tidak akan pernah menyalahkan nafsu atau iblis. Kalau mandang dari basiroh, kita tidak melihat makhluknya Jibril atau malaikat yang membawa hidayah, wahyu yang diutus oleh Allah menyampaikan, tidak. Tetap hati kita hanya berguru, hanya berimam, hanya pada Allah. Basiroh. Lah nek basariyah beda, Pak. Makanya hablum minan nas dengan hablum minallah beda. Hablum minan nas taklimu ta'alimnya kita ya patuh pada guru makhluk. Karena kita menganggap ya si makhluk itu yang mengajari saya mau itu untuk mengenal Allah. Tapi tolong jangan duduk di situ sekali lagi. Duduklah di dalam kebenaran, kacamata basiroh. Supaya apa sih? Supaya pemujaan Anda itu biar enggak salah. Puji-puja, penyembahan kita sebagai makhluk itu biar tidak salah. Jadi sesuai ini wajah tu wajhiyah, biar di situ. Wajhiyah itu bukan makhluk, Pak. Bahasa Nabi Ibrahim itu wajah Allah, bukan wajah makhluk. Jadi semuanya ada tugasnya masing-masing, tinggal kita memandang dari kacamata basariyah atau basiroh. Ingat, sepanjang kita memandang dari kacamata basariyah, kacamata makhluk, tidak ada rukunnya, Pak. Kita pasti akan bermusuhan terus terhadap nafsu, iblis. Tidak ada rukunnya. Kalau sesama manusia, oleh karena kita beda aliran, beda bendera, pasti hati hasut, Pak. Oleh sebab itu, ini kan mendekati tahun politik, Pak ya. Tahun politik, beda bendera, beda pilihan, beda presiden. Jangan menjadikan kau terpecah belah. Kau tidak akan terpecah belah manakala Anda ngatekno tentang mau itu ini. Ngatekno iku apa? Mengindahkan pitutur-pitutur tentang ilmu ketuhanan. Kau akan tidak terpecah belah. Walaupun beda pilihan, beda bendera. Kau tidak akan menyalahkan yang lain dan membenarkan dirimu sendiri. Kita akan belajar untuk sama-sama berdiri di atas kebenaran yang sama. Oleh sebab itu jangan melihat perbedaannya, tapi lihatlah persamaannya. Begitulah. Oke.